Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Hindriani, NIM 2109060023. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pola Makan Terhadap Status Gizi Anak Sekolah Dasar di SDN 1 Kabul. Langsung saja. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Setiap orang dalam siklus kehidupan selalu membutuhkan dan mengkonsumsi berbagai bahan makanan, karena makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk keberlangsungan hidup dan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas fisik maupun biologis dalam kehidupan sehari-hari. Makanan yang dibutuhkan harus sehat, dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal dan lengkap seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak. Seseorang yang sehat memiliki daya pikir dan kegiatan fisik yang baik. Makanan yang bergizi dibutuhkan untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan, serta untuk energi melakukan kegiatan fisik sehat hari. Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Al-Meiser pada tahun 2006 dalam NS Mustika pada tahun 2015. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi optimal adalah keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi. Status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti asupan zat gizi dan aktivitas fisik anak. Asupan zat gizi dan aktivitas fisik akan mempengaruhi status kesehatan anak pada masa kini dan mendatang. Rata tingkat kecukupan energi pada anak usia 5-12 tahun secara nasional berdasarkan studi diet total pada tahun 2014 sebesar 86,5%. Anak sekolah termasuk dalam salah satu kelompok rentan gizi. Kelompok rentan gizi adalah kelompok dalam masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan terkait gizi atau kesehatan. Status gizi anak sekolah usia 7-12 tahun secara nasional berdasarkan data Riskedas 2018 menunjukkan prevalensi kurus sebesar 9,2% dan berat badan berlebih sebesar 20%. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perumusan masalah. Apakah ada pengaruh pola makan terhadap status gizi pada anak sekolah dasar? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pola makan pada anak sekolah dasar, mengevaluasi status gizi pada anak sekolah dasar, dan menentukan apakah ada pengaruh antara pola makan dan status gizi pada anak sekolah dasar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi mahasiswa dapat memberikan informasi kepada orang tua, guru, dan pihak terkait lainnya tentang pentingnya pola makan yang sehat pada anak sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pola makan dan status gizi pada anak sekolah dasar. Bab 2, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat teori tentang pola makan, status gizi, dan faktor yang mempengaruhi pola makan terhadap status gizi anak. Di sini terdapat kerangka teori. Dalam kerangka teori berisi tentang konsep pola makan, status gizi anak, dan hubungan antara pola makan dan status gizi. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah observasional analitik, menggunakan desain cross-seksional untuk mengumpulkan data tentang pola makan dan status gizi pada saat yang sama di sekolah dasar SDN 1 Kabul.
Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 1 Kabul yang berlokasi di Dusun Kabul, Desa Kabul, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2024 sampai Februari tahun 2024. Di sini ada variabel penelitian dan divisi operasional. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen, di mana yang termasuk dalam variabel independen ini pola makan. Variabel ini mencakup jenis makanan yang dikonsumsi, frekuensi makan, ukuran porsi, dan kebiasaan makan sehari-hari. Kebiasaan makan. Variabel ini mencakup kebiasaan makan seperti sarapan, makan siang, dan makan malam, serta kebiasaan makan cemilan atau makan makanan yang ringan di waktu makan utama. Yang kedua ada variabel dependen. Yang termasuk dalam variabel dependen ini adalah status gizi. Variabel ini mencakup parameter antropometri seperti tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas atau IMT. Status gizi juga dapat dinyatakan dalam kategori seperti kelebihan berat badan, kekurangan gizi, atau pertumbuhan yang tidak optimal. Selanjutnya, divisi operasional. Yang pertama, divisi operasional untuk variabel pola makan. Jenis makanan yang dikonsumsi diukur dengan mencatat jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak dalam kategori tertentu seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein sehat, makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman yang manis. Yang kedua, frekuensi makanan diukur dengan menghitung jumlah kali anak-anak makan dalam sehari atau dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, ukuran porsi diukur dengan mencatat ukuran porsi makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak, misalnya menggunakan alat ukur seperti timbangan makanan atau piring dengan ukuran yang standar. Yang keempat, kebiasaan makan sehari-hari diukur dengan menggunakan kuesioner atau wawancara untuk menanyakan kebiasaan makan seperti waktu sarapan, makan siang, makan malam, dan kebiasaan makan cemilan. Divisi operasional untuk variabel status gizi. Yang pertama ada tinggi badan, diukur dengan menggunakan alat ukur tinggi badan seperti stadiometer. Yang kedua, berat badan diukur dengan menggunakan timbangan yang akurat. Yang ketiga, lingkar lengan atas diukur dengan menggunakan pita pengukur lingkar lengan atas. Yang terakhir, indeks massa tubuh atau IMT diukur dengan menghitung IMT berdasarkan rumus IMT berat badan per tinggi badan meter kuadrat. Selanjutnya ada hipotesis 1. Hipotesis 1 yang termasuk adalah anak-anak memiliki pola makan yang sehat, termasuk konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan sumber protein sehat, cenderung memiliki status gizi yang lebih baik daripada anak-anak yang memiliki pola makan yang tidak sehat. Yang kedua, hipotesis 2, anak-anak yang sering mengkonsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman manis memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah gizi seperti kelebihan berat badan atau kekurangan gizi dibandingkan dengan anak-anak yang lebih jarang mengkonsumsi makanan tersebut. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak sekolah dasar di SDN 1 Kabul, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari anak-anak sekolah dasar yang berusia antara 7 hingga 12 tahun. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam proposal ini menggunakan beberapa teknik. Hal ini dimaksud agar memperoleh data yang lengkap sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik kuesioner. Teknik kuesioner adalah suatu metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi objek tersebut. Subjek dalam penelitian tersebut adalah anak-anak sekolah dasar di SDN 1 Kabul. Instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner yang berisi karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir.
Yang kedua ada teknik observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan etika manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pola makan terhadap status gizi pada anak sekolah dasar.